Sebelum kita mendengarkan Dharma Desana, marilah kita beranjali, mengucap syukur dan berterima kasih kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Mamala, Dakini dan Dewa, khususnya Adinata Abhimoma, Bodhisattva Wasikaraganda, yang telah berkenan hadir memberkati sehingga upacara Abhimoma bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sempurna. Amin. Tofo. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Ketua Wihara Sukawati Prasna dan juga seluruh rohaniwan yang bertugas pada upacara Abhimoma hari ini. Dan juga saya ucapkan kepada seluruh umat sedharma yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing di grup Facebook siaran langsung Sukawati Prasna. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan berkah kebaikan dari Bodhisattva Wasikaraganda dan juga pemberkatan dari para Buddha Bodhisattva di seluruh penjuru alam semesta. Amin. Ya, sesudah kita baru saja merasakan Abhimoma, penyeberangan dan pemberkahan Bodhisattva Wasikaraganda. Ya, ini adalah upacara Abhimoma penyeberangan perdana ya untuk Bodhisattva Wasikaraganda ini, dan ini merupakan salah satu yang menakjubkan sendiri ya buat saya pribadi ya sebagai mahaguru dan juga wanja acarya di Wihara Sukawati Prasna. Dengan adanya upacara Abhimoma hari ini, saya pun juga bisa mengetahui dengan lebih jelas sudah seperti apakah ya Bodhisattva Wasikaraganda ini ya apapun papa mertua ya ternyata sudah pencapaian spiritualnya sudah bisa untuk memberikan berkah bagi banyak insan dan juga para arwah yang menderita. Amin. Ya, untuk bisa mencapai tingkat spiritual seperti itu mungkin tidak mudah ya. Dan tentunya juga di alam Sukawati beliau juga berusaha berjuang untuk melatih diri juga ya. Dan tidak hanya melatih diri di Sukawati Loka, tapi beliau juga mengikuti Siti Garba Bodhisattva ya. Istilahnya tuh mendampingi Siti Garba Bodhisattva untuk membabarkan dharma ke 10 penjuru alam semesta. Dan juga di saat Siti Garba Bodhisattva melakukan penyeberangan arwah ya. Dulu saya sudah pernah dengar informasi ini ya dari Siti Garba Bodhisattva sendiri ya, yang mengatakan bahwa papa mertuaku sudah mengikuti saya gitu untuk bersama-sama menyeberangkan arwah gitu ya. Wah, ini satu kebahagiaan yang dicapai tentunya bagi seluruh keluarga dari keluarga besar Salim Cokro Arif. Amin. Ya, beliau juga sangat mengagungkan Sutra Suranggama ya. Sutra Suranggama ini merupakan salah satu sutra dari khotbah Siddhartha Gautama atau Buddha Sakyamuni ya. Waktu itu beliau berkhotbah tentang muridnya ya, Ananda ya, yang waktu itu di saat Ananda sedang pergi ke suatu tempat, dia kan Ananda ini kan muridnya yang paling ganteng ya. Saya tuh murid Buddha Sakyamuni yang paling tampan gitu ya. Jadi ketampanan dia itu pokoknya bisa bikin wanita tergila-gila gitu lah ya, padahal sudah tahu dia itu adalah biksu ya. Tapi banyak wanita yang suka gitu ya dengan Biku Ananda ini gitu karena ketampanannya ya. Sampai satu kali ada salah satu wanita ya, satu perempuan ini perempuan ini
Jadi dia juga tergila-gila dengan Ananda, ya. Dan sekali waktu dia berusaha untuk menarik perhatian Ananda, gitu ya. Jadi dia pakai guna-guna, ya. Jadi pakai guna-guna untuk mempengaruhi Ananda. Nah, pas waktu Ananda pergi ke satu tempat dan melewati rumahnya, ya, melewati tempat dia, gitu. Nah itu terkena pengaruh, gitu ya, terkena pengaruh dari hal yang negatif itu, dan menyebabkan Ananda ini hilang kesadaran, ya. Jadi saat dia hilang kesadaran, kemudian dia sudah hampir, ya, sudah hampir, udah mendekati wanita itu, ya, di rumah, dan kemudian hampir melakukan pelanggaran sila ketiga, ya. Nah, di saat dia hampir melakukan pelanggaran sila ketiga itu, Siddhartha Gautama atau Buddha Sakyamuni waktu masih hidup di dunia, beliau tahu bahwa muridnya yang satu ini sedang dalam pengaruh negatif, ya. Jadi karena Ananda tidak bisa ilmu, ya bilang supranatural lah maksudnya, nggak bisa mempunyai ilmu kebatinan, ya, karena di saat dia dapat pengaruh seperti itu, dia nggak bisa menguasai dirinya, gitu, ataupun nggak bisa menangkal hal itu, gitu. Dan di saat itu pun juga, pas di saat dia dapat pengaruh seperti itu, dia juga langsung mudah terpengaruh begitu saja. Jadi dia tidak berusaha untuk bermeditasi atau berusaha untuk menahan dirinya, gitu. Ya, jadi pas di saat sudah hampir melakukan pelanggaran sila, kemudian Siddhartha Gautama menggunakan kemampuan batinnya dari kejauhan, gitu, untuk menyadarkan Ananda, ya. Dan saat Siddhartha Gautama sudah mencoba untuk menggunakan batinnya menembus batin Ananda untuk dia tersadarkan, akhirnya dia tersadarkan, gitu. Jadi tidak sampai melakukan pelanggaran sila. Dan waktu itu akhirnya dia kembali menemui Siddhartha Gautama dan memohon pengampunan, gitu, ya, karena kesalahannya hampir melakukan pelanggaran sila, gitu. Nah ini cerita khotbah dari Siddhartha Gautama di dalam Sutra Suranggama itu, ya. Dan tentunya Sutra Suranggama ini sangat bagus dan sangat bermanfaat sekali bagi para insan yang mereka meyakini dan percaya bahwa sutra ataupun khotbah dari Sang Buddha itu akan bisa memberikan proteksi dan perlindungan bagi kita semua, ya. Dan manfaat dari Sutra Suranggama ini ada sangat banyak sekali, ya, hampir sama seperti manfaat-manfaat dari sutra-sutra yang lainnya, ya. Tapi ada kekhususan, ya, kekhususan dalam manfaat Sutra Suranggama ini, ya, yang sangat kuat sekali bisa melindungi kita, ya. Yang pertama adalah itu untuk pengkikisan karma buruk berat, ya. Pengkikisan karma buruk berat itu termasuk salah satu karma yang sangat besar, yaitu seperti durhaka, gitu ya. Ya. Jadi itu pelanggaran ada 5, ya, 5 karma buruk berat, ya. Yang pertama itu membunuh ayah, kedua membunuh ibu, terus ketiga itu membunuh Buddha, ya, ataupun menyakiti Buddha itu sendiri. Kita membunuh Buddha atau menyakiti Buddha itu artinya membunuh diri kita, ya, Buddha yang ada dalam diri kita, ya. Jadi itu kalau bunuh diri itu termasuk membunuh Buddha. Itu adalah karma buruk berat, ya. Yang keempat membunuh arahat ataupun orang-orang suci, ya. Yang kelima adalah memecah belah sangha, ya. Jadi 5 karma buruk berat ini tentunya resikonya itu pasti akan masuk ke neraka yang paling dalam, ya, mengalami penderitaan hukuman neraka yang paling berat, ya, karena ini namanya juga udah melakukan pelanggaran hukum yang sangat berat, ya, gitu. Nah, jadi kita
dalam menjalani kehidupan ini kita harus senantiasa berpikir bahwa kita harus bisa menjalankan hidup dengan baik dan berusaha untuk pertama ya tidak melanggar sila, ya kan, Pancasila Buddhis gitu ya, tidak membunuh, mencuri, berzina, kemudian berbohong, bermabuk-mabukan, ya kan. Nah, itu adalah pegangan kita yang pertama, ya kan. Kemudian kita juga berusaha untuk tidak menciptakan karma buruk berat, ya. Makanya Buddha selalu mengajarkan kepada kita yang paling pertama sebelum menghormati Buddha, kita harus menghormati orang tua terlebih dahulu. Seburuk-buruknya orang tua kita, walaupun kita hidup di dunia ini tidak mendapatkan perhatian, ya kan? Mungkin kita sama orang tua malah tidak diperlakukan dengan baik, ya. Tapi di ajaran Buddha itu sendiri tidak boleh durhaka terhadap orang tua, ya. Nah, harus menghormati orang tua terlebih dahulu, baru menghormati Buddha. Kalau kamu menghormati Buddha, tapi kamu tidak menghormati orang tua, berarti penghormatan kamu terhadap Buddha itu bukanlah satu kesungguhan hati dan kemurnian hati, gitu, ya. Jadi hormat terhadap orang tua terlebih dahulu, barulah hormat kepada Buddha, seperti itu, ya. Amitofo. Ya, tentunya upacara api homa hari ini, ya, saya sih sebenarnya juga nggak ada memprediksi ya bakalan melakukan api homa di situasi wabah seperti ini, ya. Dan kebetulan juga sebelum-sebelumnya segala perlengkapan untuk upacara api homa yang diadakan setiap bulannya itu terhambat, ya, karena kondisi wabah COVID, kemudian nggak bisa pengiriman dan lain sebagainya, jadi sempat tertunda gitu ya. Dan ternyata dengan adanya upacara api homa Bodhisattva Wasikaraganda ini, itu tanpa disadari mulai terbuka gitu ya, mulai bisa ada satu kebaikan gitu. Dan beberapa perlengkapan yang mestinya akan diselenggarakan untuk api homa itu, ya, itu sudah mulai bisa terdistribusikan lah gitu ya. Jadi kita masih akhirnya bisa kita terima juga gitu. Padahal itu sudah bingung ya, karena ini upacara api homa tapi tidak ada gitu perlengkapan untuk api homa itu sendiri gitu ya. Dan pikirnya bakalan tahun ini tuh bisa-bisa nggak ada penyelenggaraan api homa. Ya, mungkin ini ya Seci Dewi ya yang selama ini ada membantu untuk mempersiapkan perlengkapan api homa yang akan diadakan setiap bulannya, ya. Nah, beliau tuh agak stres juga gitu kan, karena ini gimana api homa ini nggak bisa diadakan gitu, ya kan, barangnya nggak ada, ya, semua tersendat gitu. Dan di saat sudah mulai dapat informasi dari Bodhisattva Wasikaraganda untuk ngadain api homanya, wah saya bilang ini kebetulan ya kan, kebetulan nggak ada api homa kan, karena perlengkapan nggak ada. Jadi ya adakan api homa Bodhisattva Wasikaraganda aja dia udah lumayan lah gitu ya, udah terhibur gitu kan. Nah, ternyata dari upacara api homa ini terbuka semuanya, jadi barang-barang udah bisa diterima, ya kan, udah bisa diterima satu persatu, bisa diterima barangnya. Jadi nanti kita udah bisa mengadakan upacara api homa Atisa, ya kan, kemarin nggak bisa, ya, gitu, api toho banget ya. Dan beberapa item yang lainnya juga sudah bisa kita terima gitu. Nah, bersyukur sekali ini upacara api homa Bodhisattva Wasikaraganda ini sungguh benar-benar membuka jalan bagi kita semua
untuk senantiasa mendapatkan berkah dari para Buddha Bodhisattva. Amitofo. Ya, tadi upacara api homa ya, tentunya penyeberangan untuk para arwah yang dikhususkan. Beliau berpesan kepada saya bahwa upacara api homa ini tujuan utamanya adalah untuk membantu para insan yang meninggal karena wabah COVID-19 ya di seluruh dunia gitu ya. Jadi upacara api homa ini bertujuan untuk memberikan kebaikan kepada para arwah ya, khususnya kepada mereka ya, karena mereka tentunya ya pasti mengalami penderitaan. Kita juga tidak pernah tahu kemana mereka akan dilahirkan kembali, ataukah mereka masih menderita ataupun masih terjebak di alam bardo atau alam preta gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk kewelas kasihan dari Bodhisattva Wasi Karaganda ya. Dengan adanya upacara api homa hari ini bisa membantu para arwah yang meninggal karena COVID-19 bisa terseberangkan dengan baik ke alam suci mereka masing-masing ya. Dan kalaupun mereka diberikan kesempatan untuk kembali terlahir menjadi manusia, tentunya mereka bisa mendapatkan kebaikan, kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya gitu ya. Amitofo. Ya, oke. Untuk penjelasan api homa mungkin tadi saya sudah jelaskan ya. Sesungguhnya pasti sudah mengerti dan paham. Dan hari ini tujuan saya Perdana Desana adalah untuk membawakan tema bangkit dari rasa sakit. Ya, bangkit dari rasa sakit. Ya. Mungkin lebih ke ini dulu ya. Apa itu bangkit? Ya, apa itu rasa sakit? Ya kan, bangkit itu sendiri saya mengambil satu arti, itu artinya adalah sadar ya. Kalau di Indonesia kan bangun ya, kalau bangkit itu bangun, dari duduk kita bangun itu bangkit ya, itu secara bahasa Indonesianya gitu ya. Nah kalau saya sendiri mengambil arti bangkit ini adalah sadar gitu ya. Nah, sedangkan rasa sakit ya, rasa sakit tentunya itu salah satu pengalaman ya, pengalaman dalam diri kita ya, baik secara tubuh fisik maupun secara mental ya, mental spiritual gitu ya. Nah, itu kita bisa mengalami yang namanya rasa sakit itu ya. Baik rasa sakit itu yang terlihat oleh mata kita ya, secara nyata seperti luka di tubuh gitu. Tapi juga ada juga rasa sakit yang tidak kelihatan ya, karena letaknya ada di batin kita, ada di dalam pikiran kita, mental kita gitu. Tapi refleksinya adalah ke dunia nyata kita ya, ke kehidupan nyata kita sehari-hari gitu ya. Nah, rasa sakit di sini ya, mungkin saya mengambil arti dari rasa sakit itu adalah penderitaan ya. Jadi bangkit dari rasa sakit ya, saya mengartikannya adalah sebagai sadar dari penderitaan seperti itu ya. Mungkin sesungguhnya ada punya pengertian lain dari bangkit dari rasa sakit ini gitu. Kenapa saya mengatakan bahwa bangkit dari rasa sakit ini? Saya mengambil pengertian adalah sadar dari penderitaan ya. Karena saya karena berdhamma desana sesuai dengan ajaran Buddha ya, maka saya akan menghubung-hubungkannya ya, tema ini dengan sadar dari duka ya. Ya, sadar dari rasa sakit. Penderitaan itu adalah duka kan? Ya kan? Nah,
sadar dari duka, gitu, ya. Apa sih yang maksudnya sadar, ya kan? Sadar itu seperti apa sih? Kadang-kadang kita berpikir bahwa, oh saya sadar, ya kan? Oh saya sadar setelah melakukan perbuatan yang tidak baik, saya sadar saya tidak akan melakukannya lagi, gitu ya. Tapi kadang-kadang itu tidak bisa terrealisasi dengan baik, ya kan? Bilangnya saya tidak akan melakukan lagi, dan pas di saat ada godaan, ada sesuatu yang menghantarkan kita untuk melakukan perbuatan itu lagi, kita tidak bisa menghindari, gitu. Jadi kalau dibilang sadar pada saat tahap seperti itu belumlah sadar sepenuhnya, ya kan? Makanya dibilang ada sadar penuh, ya. Kalau sadar penuh berarti udah sadar semua, gitu, ya kan? Sadar tidak hanya tidak mau melakukannya lagi, sadar bagaimana untuk bisa menghadapi ataupun menghalang godaan yang ada, gitu. Sadar bagaimana supaya untuk bisa menghilangkan perbuatan-perbuatan negatif kita yang kita lakukan, seperti itu, ya. Nah, makanya kadang kita kalau misalkan suka dibilang ini sadar, tapi kita masih belum benar-benar sadar, gitu, ya kan? Sadar hari ini, besok lakukannya lagi, ya kan? Jadi itu belum sadar sepenuhnya, ya. Oke. Nah, jadi rasa sakit, ya, itu tentunya kita tahu bahwa bakal bisa terjadi pada tubuh kita, ya, tubuh fisik kita ataupun batin kita, ya kan. Nah, tubuh fisik kita ini tentunya sangat rentan, ya. Ya kadang kepentok sedikit, gitu ya, itu udah jadi memar, ya, biru-biru, gitu kan. Nah, baru tergores sedikit udah langsung lecet, ya kan. Itu menandakan tubuh kita sangat rentan, ya. Dan karena tubuh kita sangat rentan, kita tentunya berusaha untuk bisa menjaga tubuh kita sebaik-baiknya, ya, menghindari hal-hal yang bisa melukai tubuh kita, ya kan. Kalau misalkan kita tidak menjaga tubuh kita dengan baik, tentunya kita akan mudah terluka, ya, mudah tubuh ini tergores, mudah jatuh lecet, ya kan, terus mudah kepentok, memar dan lain sebagainya, seperti itu, ya. Nah, itu adalah luka tubuh fisik, ya. Nah, satu hal lagi adalah rasa sakit pada batin ataupun hati kita, ya. Nah, untuk luka batin ini, ya, tentunya itu bisa datang dari mana, ya, sesuatu. Luka batin ini bisa datang dari mana? Kalau luka tubuh fisik kan jatuh, tergores, ya kan, kemudian mungkin dipukul orang, ya kan, terus jadi luka, lebam, ya kan, bengkak gitu, ya. Nah, kalau luka batin biasanya terjadinya dari mana? Ya, dari ucapan, perbuatan orang lain, ya. Ya, biasa umumnya begitu, ya. Biasanya umumnya, ya, luka batin kita, ya, itu paling kuat berasal dari ucapan, ya, ucapan orang lain, gitu ya. Kalau ucapan diri sendiri, ya nggak mungkin sakit hati lah sama diri sendiri, gitu ya. Padahal kan ucapan kita juga itu bagaikan setajam pedang, gitu kan, ya, gitu, melukai orang lain, gitu. Tapi kita tidak merasa melukai diri kita sendiri, gitu ya. Jadi ucapan adalah yang paling pertama yang bakalan bisa menimbulkan luka batin kita, ya. Yang kedua adalah perbuatan, ya. Perbuatan, ya kan, perbuatan siapa?
Bisa perbuatan diri kita sendiri, bisa juga perbuatan orang lain, ya kan? Perbuatan itu ya dari sikap orang lain. Mungkin dia memukul kita, ya kan? Marah kemudian mukul kita, ya kan? Nah, di saat itulah tidak hanya luka tubuh fisik yang kita rasakan, ya, rasa sakit karena tubuh fisik kita yang dipukul, tapi batin kita pun juga mengalami rasa sakit, ya. Jadi double, gitu ya. Kalau ucapan paling cuman batin doang ya, gitu ya. Tapi kalau perbuatan itu double, gitu ya. Tubuh fisik kita sakit, ya kan? Batin kita juga sakit, seperti itu, ya. Nah, kemudian ya di sini apa penyebab dari rasa sakit itu, ya kan? Penyebab dari rasa sakit itu adalah karena adanya apa? Penyebab dari rasa sakit yang kita rasakan itu karena apa? Karena ada luka, ya kan? Karena ada luka pada tubuh kita, jadi kita merasakan sakit kan? Aduh sakit nih, gitu ya, tergores gitu, ya kan? Nah kita merasakan rasa sakit itu dari luka yang ada di tubuh fisik kita, ya. Sedangkan kalau batin, ya, penyebab dari rasa sakit, luka di batin kita biasanya karena masalah kehidupan. Tahu ya, kadang-kadang kan kita tuh tahu ya, saya sakit hati, ya kan, saya ngalamin rasa sakit. Tapi kalau ditanya rasa sakit kamu penyebabnya apa, ya kan, nggak tahu gitu kan. Ya berarti lu ngarang sendiri gitu. Sakitnya menciptakan sendiri kan gitu kan. Karena nggak tahu sebabnya apa, ya kan. Kalau misalkan ditanya karena apa sakit hatinya, kalau tubuh fisik kan tahu ya, karena kepentok, dipukul, ya kan, jatuh, benjol, ya satu sakit nih, benjol gitu kan. Tapi kalau pas lagi tanyain hati saya lagi terluka, ya kan, penyebab hati terluka apa, ya kan, untuk spesifikasinya nggak tahu, ya kan. Ya, nah jadi kita bisa mengalami yang namanya sakit hati, ya, merasakan rasa sakit di dalam batin kita karena permasalahan-permasalahan yang datang dalam kehidupan kita, gitu. Dan kita membiarkan permasalahan-permasalahan itu membuat luka di dalam batin kita, ya kan? Seperti itu, ya. Jadi untuk tubuh fisik maupun batin kita sendiri, kita harus bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya, ya kan? Ya kalau misalkan sudah dijaga sebaik-baiknya masih bisa terluka, ya itu namanya karma, ya kan? Ya dong, ya kan? Kalau misalkan nggak dijaga dengan baik kemudian terluka, apa itu karma? Bukan kan? Ya kan? Nah makanya itu luka batin, ya, rasa sakit baik tubuh fisik kita maupun batin kita itu bisa terjadi dengan sengaja ataupun tidak disengaja, ya. Apa sih maksudnya sakit disengaja sama tidak disengaja itu, ya kan? Ya. Kalau ini ternyata ada sengaja dan tidak sengaja, tapi kita sebagai manusia kadang selalu berpikirnya ini sengaja, gitu, sengaja semuanya gitu ya. Ya, kadang juga tidak disengaja juga bisa, gitu ya. Nah, juga bisa terjadi karena adanya kecerobohan, ya kan, dan juga ketidaktahuan, ya. Nah, ini pasti udah larinya akan kekotoran batin kalau luka batin itu sendiri, ya. Dan itu bisa terjadi karena sengaja atau tidak sengaja. Misalkan contohnya kita bisa luka, ya kan, luka tubuh fisik, ya kan.
Terus mungkin kita mau melakukan sesuatu pekerjaan, ya. Kita kan sebelum melakukan pekerjaan itu kita harus mempersiapkan dengan baik untuk keamanan diri kita, safety diri kita. Gimana? Mau manjat-manjat gitu ya. Mau manjat-manjat kita harus memperhatikan ya tangganya yang dinaikin, kuat nggak nih, gini-gini ya kan, mau melihat kondisi situasi ya kan. Terus juga diri kita sendiri juga merasa siap untuk naik gitu lah, untuk naik ke atas gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak mempersiapkan dengan baik ya kan, jadi main ya udah udah main ambil aja, main langsung ini udah gitu langsung naik begitu aja, jadi tidak ada safety-nya gitu loh, ya kan? Nah itu luka yang terjadi itu bisa karena memang disengaja, ya kan? Nah kalau misalkan sudah melakukan hal seperti itu tiba-tiba jatuh, ya kan? Nah itu kita kan nggak bisa disebut sebagai karma saya berbuah, ya kan? Ya enggak, karena kan kita melakukannya dengan sangat ceroboh, ya kan? Dan tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, gitu. Ya. Nah, kalau misalkan kita jatuh, itu bukan karma kita sedang berbuah, tapi itu adalah kecerobohan kita sendiri, gitu, ya kan? Nah, kalau karma yang berbuah, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, ya kan? Sudah ngecek tangganya, sudah saya siap, saya ini siap, mantap semua gitu ya. Kalau misalkan saat itu jatuh, itu barulah namanya karma buruk kita sedang berbuah. Amitofo, sejen. Ya. Apa akibatnya kalau misalkan kita mengalami rasa sakit? Apa akibatnya? Ya. Jadi saya memberikan Dharma Desana ya pengertian, kemudian apa itu ya temanya, kemudian apa penyebabnya, akibatnya, ya kan? Jadi ini disesuaikan dengan ajaran dari Sang Buddha itu sendiri tentang 4 kebenaran mulia, ya. 4 kebenaran mulia itu ya, satu kan adanya duka, ya kan? Sebab duka, lenyapnya duka, dan juga mengakhiri duka. Nah, jadi yang saya ajarkan ini juga sama gitu ya. Jadi kita kalau mau menghilangkan rasa sakit dalam diri kita, tentunya kita kadang-kadang kan hanya merasakan rasa sakitnya itu, gitu, ya kan? Kita tidak mencoba untuk aware, sadar, ya kan? Oh sadar kenapa rasa sakit ini bisa muncul, ya kan? Oh karena saya jatuh. Kenapa saya bisa jatuh? Oh karena saya kurang hati-hati, ya kan? Kenapa saya kurang hati-hati, ya kan? Oh karena saya memang orangnya begitu, gitu kan? Ya, jadi kalau sadar aware, ya kan? Kita juga bukan cuma sadar kita lagi sakit, ya. Bukan sadar kita lagi ngerasain sakit gitu ya, nangis gitu ya, sakit gitu kan. Nah, itu kita belum memahami artinya sadar, ya kan? Kalau kita memahami sadar, maka kita akan terus mencari, ya kan? Mencari penyebab, ya kan? Mengapa, kenapa, ya kan? Mencari akar dari rasa sakit yang kita alami. Seperti itu. Ya. Dan setelah kita sadar bahwa kita sakit, kita juga mencoba untuk mencari, ya, aware lagi, ya kan? Aware lagi mencari bagaimana cara untuk mengatasi rasa sakit ini. Seperti itu, ya. Nah, akibat dari kita merasakan rasa sakit, ya, baik tubuh fisik maupun batin kita, tentunya kita tidak bisa beraktivitas, ya kan? Kita tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, gitu. Ya, karena kita lagi sakit, lagi merasakan rasa sakit karena luka di tubuh kita. Yang lebih parahnya lagi, kalau batin kita pun juga ikut sakit juga, ya. Kita udah nggak bisa melakukan sesuatu, kemudian kita malah menutup diri kita,
ya, menjauhi diri kita dari segala sesuatu yang ada, gitu, ya. Akhirnya ya kita tenggelam kepada rasa sakit itu, baik rasa sakit tubuh fisik maupun rasa sakit pada batin kita, begitu, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan, ya? Apa yang dilakukan jika kita sedang merasakan rasa sakit? Apa biasanya yang dilakukan? Kalau sakit tubuh fisik, apa yang dilakukan? Ya, Hah? Kalau merasakan rasa sakit, apa yang dilakukan yang paling pertama? Paling tidak tadi yang saya sudah jelaskan, kita mencoba mencari tahu kenapa saya sakit, ya kan? Kenapa saya bisa jatuh? Kan? Kenapa saya bisa jatuh? Oh iya, saya jatuh karena tangga dan lain sebagainya, ya kan? Kenapa tangganya? Oh, karena tangganya nggak taunya rusak gitu kan? Kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya itu kalau bisa dibilang apa itu penting, ya kan? Apa itu perlu, ya kan? Ya enggak? Apa itu perlu nggak sih? Menurut Susin saja perlu nggak? Kita mencoba aware, ya, aware terhadap